Halo, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Anita Novi Simarmata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sadari atau tidak, kita selalu bertindak sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur. Mengapa kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur? Nah, sebelum kita membahas apa pentingnya kita melakukan sesuatu berdasarkan prosedur, kita harus membahas beberapa mengenai teks prosedur. Nah, yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut untuk mencapai tujuan. Ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama berisi langkah-langkah. Ya tentu ya, namanya teks prosedur pasti isinya berisi langkah-langkah. Yang kedua, bersifat objektif atau bersifat yang sebenarnya. Yang ketiga, dijelaskan secara detail atau terperinci. Yang keempat, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat memerintah. Bisa juga disebut kalimat komando. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Jadi, jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama adalah teks prosedur cara instruksi manual menggunakan alat atau membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur menginformasikan aktivitas tertentu. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Oke, masuk ke teks prosedur. Nah, pada layar ini adalah prosedur memasak mie instan. Nah, jika ibu tanya, memasak mie instan masuk ke jenis teks prosedur yang mana? Ya, masuk ke jenis teks prosedur cara instruksi manual membuat sesuatu. Yang kedua, cara mematikan komputer. Ini masuk ke jenis teks prosedur yang mana? Ya, ini masih masuk ke jenis teks prosedur cara instruksi manual membuat sesuatu. Tidak, ini masuk ke prosedur instruksi manual menggunakan alat. Jadi, prosedur instruksi manual ini masih dibagi menjadi 2. Ada menggunakan alat dan ada membuat sesuatu. Nah, yang pertama ini membuat sesuatu. Yang ini menggunakan alat, instruksi manual. Nah, kita masuk ke contoh teks prosedur yang selanjutnya. Nah, ini cara membuat EKTP. Cara membuat EKTP masuk ke jenis teks prosedur menginformasikan aktivitas tertentu. Ada nggak contoh lain? Ya, pasti banyak ya. Contohnya, saat kamu mendaftar ke Cinta Budaya, tentunya ada prosedur kan? Nah, itu masuk ke aktivitas tertentu. Contoh lain, Bu, cara melamar pekerjaan. Oke. Nah, atau cara kalian bagaimana membayar uang sekolah. Tentunya ada prosedur yang harus kita ikuti. Nah, yang terakhir adalah jenis teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Nah, biasanya pada teks yang ketiga ini untuk mengubah sesuatu sifat manusia dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Contohnya, prosedur atau cara belajar yang baik. Misalnya sebelumnya dia belajar tidak dengan baik. Jadi dia harus mengikuti prosedur atau langkah-langkah supaya dia bisa belajar dengan baik. Contoh lain, cara meningkatkan minat belajar. Ya, itu masuk ke teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan
manusia. Contoh lain apa? Cara melepas kebosanan. Contoh lain, cara meningkatkan prestasi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur. Jadi, struktur pada teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, tahapan-tahapan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, khusus untuk penegasan ulang, ini bersifat opsional. Apa arti opsional? Ya, opsional itu bisa ada, bisa tidak. Ini tidak diharuskan. Oke. Nah, yang pertama, pernyataan umum. Ini biasanya berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum mengenai isi petunjuk. Gambaran umum mengenai petunjuk. Oke, yang kedua, tahapan-tahapan. Ini berisi prosedur yang wajib, ingat ya, wajib atau harus diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, nah tahapan-tahapan ini harus disusun secara sistematis, harus berurut. Jadi kita juga harus melakukannya secara sistematis. Jangan di langkah kedua kita lakukan di langkah yang pertama. Nah, sesuai dengan langkah-langkah itu kita lakukan. Oke, nah struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Di sini berisi mengenai kalimat-kalimat yang seperlunya, bisa berupa manfaat jika petunjuk itu dilakukan dengan baik, atau penekanan prosedur agar dilakukan sesuai dengan urutan. Oke, karena jika kita lakukan tidak dengan urutan, pasti yang kita lakukan itu tidak maksimal. Misalnya memasak Indomie, kita masukkan dulu bumbu-bumbunya, baru kita masukkan air, baru kita masukkan Indomie. Tentunya hasilnya tidak memuaskan. Iya kan? Nah, sampai di sini. Setelah kita mempelajari materi mengenai teks prosedur, kita harus menyadari bahwa teks prosedur sangatlah penting keberadaannya, yakni sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, dengan teks prosedur yang sebelumnya kita tidak tahu bagaimana cara membuat atau melakukannya, bisa menjadi tahu. Atau sebelumnya dia tidak tahu memasak Indomie instan, misalnya Indomie, dia sebenarnya tidak tahu. Dengan tahapan-tahapan atau dengan prosedur-prosedur yang diikutinya secara sistematis, otomatis dia bisa memasak Indomie instan. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan tugas. Dari penjelasan Ibu yang pertama sampai terakhir, sampai struktur, kamu tuliskan kembali di buku catatan. Kamu rangkum kembali di buku catatan. Nah, setelah itu, kamu kumpulkan di GCR dalam bentuk PDF. Paham ya, Nak? Sampai di sini perjumpaan saat ini. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Bye-bye.